Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Gosmar akan menjelaskan mengenai materi adjusting the account atau mengenai materi penyesuaian. Langsung saja kita masuk ke bagian dari materinya. Ada dua di sini. Yang pertama jurnal penyesuaian dan dua tipe utama penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang menyesuaikan nilai akun yang sebenarnya. Sini ada time period assumption, membagi ekonomi bisnis dalam beberapa periode waktu tertentu. Fiscal year, periode akuntansi dalam 1 tahun. Dan calendar year, periode waktu yang dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya, jurnal penyesuaian ini menggunakan asumsi dasar akrual dan menggunakan prinsip akuntansi matching principle. Penjelasannya bisa kalian baca karena sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Sehingga saya jelaskan bahwa tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian adalah memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan beban sudah dipatuhi atau tidak. Lalu, untuk menyajikan nilai akun yang harus sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Dan yang terakhir, dibuat setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu dua tipe penyesuaian. Terdapat dua macam. Yang pertama adalah deferrals atau ditangguhkan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu prepaid expense, beban dibayar di muka, dan unearned revenue, pendapatan diterima di muka. Dan tipe yang selanjutnya adalah accrual. Ada dua juga. Yang pertama accrued revenue, pendapatan yang masih harus diterima, dan accrued expense. Kita jelaskan lebih rinci. Yang pertama adalah prepaid expense, beban dibayar di muka. Artinya beban sudah dibayarkan, tetapi manfaatnya belum kita rasakan. Ketika dibuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun prepaid expense ini, maka jurnalnya di debit akun beban. Yang dikreditkan adalah akun kelompok aset. Jadi misalnya kita membayarkan prepaid insurance atau asuransi sejumlah 3.500.000, tetapi pada akhir periode ternyata tersisa 3 juta. Maka beban yang sudah kita akui adalah 500.000. Sehingga jurnalnya beban asuransi 500.000 dan prepaid insurance sebesar 500.000. Selanjutnya masuk ke yang kedua, yaitu unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Perusahaan sudah menerima uang kas tetapi jasa belum diberikan. Jadi misalnya kita ambil contoh adalah pada awal periode diterima uang sejumlah 10 juta untuk pemberian jasa. Pemberian sewa, tetapi pada akhir baru dikerjakan 2.500.000. Untuk itu harus ada penyesuaian. Maka pendapatan diterima di muka sejumlah 2.500.000 terhadap pendapatan sewa dikredit sejumlah 2.500.000. Lanjut ke accrued revenue atau pendapatan yang masih harus terima. Pendapatan diakui karena jasa sudah diberikan tetapi uangnya belum diterima. Untuk jurnalnya adalah piutang terhadap pendapatan. Jadi misalnya kita memberikan jasa 500.000, otomatis piutang pendapatan 500.000 dan pendapatan jasa 500.000 juga. Selanjutnya accrued expense, yaitu beban yang masih harus dibayar. Contohnya adalah beban gaji. Jadi jurnalnya beban gaji terhadap utang gaji. Sekian yang bisa dijelaskan pada kali ini. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar.